Episode 18, ternyata Raffi anak tajir melintir. Setelah para murid baru dibubarkan, mereka pun saling berkelompok dan berdiskusi di berbagai sudut yang ada di sekolahan. Rizkia, Wina dan Raffi pun berdiskusi tentang acara besok. Kita bikin acara lain dari yang lain aja. Karena kita bertiga. Gue ada ide nih guys, kata Raffi. Apa? Tanya Wina. Maaf sebelumnya nih Win, kata Raffi lagi. Kenapa sih? Tanya Wina. Kan suara lu cempreng membahana, jadi nggak masuk buat vokal. Tapi lu tuh gesit banget, kata Raffi. Jadi, tanya Wina. Gue main gitar, Rizkia nyanyi. Dan lu nanti jadi penari latar, gimana? Gue yakin kagak ada yang bakalan ada yang begini. Rata-rata nyanyi aja, kan? Kata Raffi. Kita cari koreografi yang mudah, lagu apa aja mah gue bisa. Tinggal kita sesuaikan kemampuan lu kayak apa. Kalau suara Rizkia mah, gue yakin masuk kemana aja. Tahu sendiri ngomong aja suaranya segitu enaknya didengar, kata Raffi. Gue nggak pernah nyanyi loh Raf, kata Rizkia. Alah merendah lu mah. Riz, suara lu mah udah pasti bagus. Bener Raffi bilang, pasti masuk ke semuanya. Tinggal gue berarti ini. Setuju gue Raf, sama ide lu. Kita latihan di mana? Tanya Wina. Gak mungkin di rumahku. Aku bukan anak orang kaya seperti kalian ya. Jadi, gak ada alat-alat musik yang bisa dipakai latihan. Kata Rizkia, jujur dengan keadaannya. Loh, kok jadi kesana sih omongannya? Kan kita cuma mau pakai gitar sama suara lu doang. Buat jadi iringan gerakan gue. Gak pakai alat musik apapun. Kata Wina. Sekedar gitar pun, gue gak ada Win. Kata Rizkia, gak usah gitulah Riz, gitar gue ada. Kalau emang mau di rumah lu, bisa kok gue suruh orang rumah antar ke sini. Gampang, kalau mau di rumah kami juga bisa. Tinggal lu ikut mobil kita. Gampang kan? Kata Raffi. Gue juga ada gitar. Jadi gimana? Mau di mana? Tanya Wina. Aku minta izin sama ayah dan ibu dulu ya. Tanya Rizkia. Rizkia pun sedikit menyingkir dan menelpon Pak Tauni serta Bu Rianti bersamaan. Selesai menelpon, Rizkia kembali. Ayah sama ibu, gak izinin aku ke rumah kalian. Maklum, orang tua, gara-gara sakit kemarin. Ibuku anggap protektif, tapi ayah dan ibu ngizinin kalian ke rumahku aja. Gimana? Tapi ya jangan berharap lebih di rumahku ya. Pasti gak akan senyaman rumah kalian. Kata Rizkia. Jangan kayak gitulah ngomongnya. Gemes gue, kata Wina. Ya udah, mau pakai mobil lu apa mobil gue? Vi, tanya Wina. Gue aja, kan gue ngelewatin rumah lu. Nanti pulangnya nggak perlu anter-anteran jadinya, kata Raffi. Oke, sono gi telpon rumah, kata Wina. Mereka pun berjalan bersama ke halaman taman tunggu. Kalian di sini aja dulu, gue ambil siping dulu ya, kata Rizkia. Loh, kok lu bawa siping? Riz, kata Wina. Lah terus, tanya Rizkia. Kita gak semobil? Tanya Wina. Gak Win, nanti kalian ngikutin gue dari belakang aja. Gue kalau gak ada siping susah. Kalau suntuk gak bisa keliling komplek, kata Rizkia dengan wajah melucu. Oalah, oke lah, ayo gue temenin ngambil siping, kata Wina. Ikutlah, kata Raffi. Ya ampun, gak muat siping kalau bertiga. Jangan kocak lu Raf, bentak Wina. Hehehe, ya udah gue tunggu sini aja deh, kata Raffi. Setiba mereka di halaman parkir, baru juga akan menancap gas. Mereka dikagetkan oleh kemunculan Dendra yang mendadak. Neng, besok mau bawa barang banyak? Mau dijemput? Tanya Dendra. Neng siapa ini kak? Anengnya ada dua ini soalnya. Seru Wina. Meskipun sebenarnya sudah paham, maksud Dendra pasti Rizkia. Neng Rizkia maksudku Win. Lu kan, udah ada yang antar jemput, kata Dendra. Makasih kak, kalau banyak barangnya, pasti aku diantar sama ayah. Kata Rizkia, aku tadi ada ngambil nomor HP-mu dari biodatamu. Aku boleh kan, chat atau telepon? Neng, tanya Dendra. Iya kak, gak apa-apa, kata Rizkia. Yes, kata Dendra. Sangat senang mendengar respon Rizkia. Akhirnya, mereka pun menuju ke rumah Rizkia. Rizkia memimpin jalan dengan sepeda listriknya.
sementara mobil hitam di belakangnya merayap dengan sangat lambat. Ketika melewati jalanan yang sepi dan rindang, Wina pun berteriak-teriak minta turun. Mau ikut naik si Pink bersama Rizkia? Raffi pun hanya geleng-geleng kepala. Wina dengan sangat antusias melambai-lambaikan tangannya di udara. Sangat senang dengan suasana di sini. Wah, gue nggak nyangka di kota bulan ada jalanan sebagus ini. Bayangin, di sini ada bangku tamannya. Wah, keren sumpah. Celoteh Wina. Di Mentari lebih bagus lagi Win, dari semua kota yang pernah gue tinggali. Mentari adalah kota terbaik, kata Rizkia penuh semangat. Emang lu berapa kali pindah Riz? Tanya Wina. Berapa kali ya? Landu, Teropong, Bukit, Mataram, Venus, Lintang, Cincin, dan terakhir Mentari. Berapa itu Win? Kata Rizkia dengan senang. Astaga, udah kayak pelancong aja kalian. Tapi enak dong, ya. Gak bosen jadinya, karena suasana baru terus. Kata Wina. Ya, ada enak dan gak enaknya lah. Hal paling menyedihkan itu perpisahan Win. Lu belum tahu rasanya aja. Kata Rizkia. Aku gak pernah berpisah sama orang sih ya. Teman-teman asdiku jadi teman-teman isimpi. Baru kali ini aja pisahnya sih. Tapi biasa aja juga. Teman-teman lama masih chat sama telepon biasa aja. Cuma beda sekolah aja sih. Kata Wina. Itu karena masih sekota Win. Beda rasanya ketika udah beneran jauh. Gak bisa ketemu sama sekali. Beda deh pokoknya Win. Kata Rizkia sambil menarik tuas remnya. Sudah sampai, ini tempat tinggalku. Kata Rizkia membuka gembok pagar dan membuka pagar lebar-lebar supaya mobil Raffi bisa masuk. Rizkia pun membawa sepeda listriknya masuk ke halaman dan membuka kunci pintu rumahnya, kemudian mempersilahkan Wina dan Raffi untuk masuk. Gue ganti baju dulu ya. Lu mau ganti baju gak Win? Pakai bajuku kalau mau, tapi baju biasa ya, gak ada mereknya. Kata Rizkia. Wina pun segera mengekor Rizkia. Setelah berganti baju, dia segera menghambur ke Raffi dan mengadukan sesuatu. Astaga Raff, asli lu kalau lihat heran. Sumpah, semua dari lantai, dinding, spray, gorden, lemari, meja, kursi, isi lemari. Semuanya lu tahu warna apa? Pink, yang bener-bener pink semua, kata Wina. Sayangnya, pas gue mau panggil lu tadi, gak boleh sama Rizkia. Aturan keluarga sini beda sama aturan yang ada di kita. Laki-laki gak boleh masuk kamar anak perempuan, kata Wina sedikit berbisik. Iya kan mereka dari kampung, beda sama kebiasaan di sini. Sebenarnya, budaya mereka lebih bagus. Menjaga norma, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kata Raffi. Perasaan justru di kampung yang banyak terjadi pernikahan dini. Saudara sepupuku bilang banyak yang masih SMP pada hamil. Di kota, mana ada, kata Wina. Ya karena di kota, lebih terbuka. Pendidikan tentang hal-hal intim juga lebih jelas. Di kampung pembahasan hal-hal intim itu tabu, sehingga justru membuat remaja-remaja awal semakin penasaran. Di kampung, tempat paling privasi cuma ada kamar. Di kota, lah hotel, motel berjajar. Di pinggir jalan, kalau nggak dibolehin di kamar ya ke hotel lah gampang. Makanya justru orang tua kita khawatir kalau keluar rumah. Mending diizinkan main ke rumah. Meski di kamar tapi kamar di kota kan terbuka. Nggak tertutup kayak kamar-kamar di kampung. Apalagi kamar anak seusia kita. Kamar lu kan juga tuh terbuka lebar ke halaman kan? Kata Raffi. Iya. Jadi tetap kelihatan lah ngapain aja di dalam juga. Kata Wina. Itu dia. Orang tua kita lebih terbuka pemikirannya. Membebaskan tapi membatasi tanpa kentara. Kalau di kampung, memang membatasi tapi tanpa sadar membebaskan. Contohnya, anak mau bohong urusan ini itu, mau sampai malam, sampai pagi. Sampai nginep juga percaya aja mereka sama anaknya. Coba kita dilacak langsung pakai GPS. Hehehe, kata Raffi. Kamar Rizkia gue yakin gak ada CCTV-nya. Sedang kamar lo, kamar gue, kata Raffi. Masa gak ada? Gue gak perhatiin sih tadi. Normalnya mah adalah, kalau gak ada CCTV, ada yang masuk gimana? Kalau ada maling gimana? Kalau ada barang hilang gimana? Kata Wina.
Makanya jangan kebanyakan nonton sinetron doang, nonton berita. Di kampung tuh ya, banyak ayah perkosa anak, paman perkosa ponakan. Ya, karena kamar adalah hal pribadi yang gak boleh disentuh. Akhirnya justru di kamar itulah sumber masalah terjadi. Shoot, kata Raffi. Rizkia datang membawa teh hangat dan toples makanan ringan. Adanya cuma ini, ayo diminum. Kalian lapar belum? Kata ibu. Suruh bilang mau makan apa. Dibelikan online aja, kata Rizkia dengan sangat polos. Lah, ngapain beli online? Makan tinggal bilang sama Raffi. Datang makanan Riz. Wah, lu belum gue bilangin. Anak pemilik semua restoran seluruh negeri awan ada di sini Riz. Hehehe, kata Wina menyombongkan Raffi. Ah, lu Win, bisa aja. Iya Riz, kalau cuma makan mah daripada beli sama orang, gue bisa suruh orang antar ke sini sewaktu-waktu. Lu kalau malam lapar, chat aja. Gue kirimin makanan, kata Raffi. Oh pantes waktu itu kok cepet amat tiba-tiba dapat nasi kotak. Gue sempet mikir aneh, kok cepet amat beli makanannya. Kata Rizkia, teringat si waktu sakit, dibelikan nasi kotak sama Raffi. Makanya, kan gue nggak nanya, gue diem aja. Karena gue tahu, paling-paling Raffi telpon orang resto. Tuh restoran yang ada di pertigaan Jalan Kemari Riz, sebelum Jalan Rindang tadi tahu gak? Yang seberangan sama Hotel Bulan. Itu restoran Raffi tuh, asal ada tulisan Rofraf. Nah itu dia, di setiap kota, di seluruh negeri ini kan ada itu restoran. Kan, punya Papa Raffi tuh Riz, kata Wina. Walah, iya gue tahu. Setiap kota yang pernah gue tinggali, pasti ada kok namanya Rofraf tuh. Cafe juga ada, di Landu malah ada mallnya kok. Inget banget gue, kata Rizkia. Emang, tajir nih anak nih. Diem-diem juga, kata Wina. Ah lu Win, bisa aja, kata Raffi merendah.